Melalui proses kerja keras dan ketekunan serta perawatan setiap saat, bahkan setiap hari, ini adalah hasil jamur yang selalu diharapkan kehadirannya bagi setiap pembudidaya. Tapi tidak sedikit pembudidaya mengalami apa yang diharapkan ternyata tidak sesuai harapan. Mulanya pentingnya menuntut diri sendiri sebelum menuntut ilmu. Di sini saya akan memberikan gambaran takaran jamur dengan porsi yang sedang. Di mana yang saya maksud porsi yang sedang di sini adalah mengurangi daripada bahan starternya, khususnya pupuknya ya. Jadi ini pupuknya tidak memakai terlalu banyak. Ini mengandalkan yang namanya bonggol jagung yang sangat fresh. Di porsi takaran yang sedang ini bermodalkan 2 kumbung saja. Di usia panen sampai dengan 12 hari seperti ini sudah terkumpul jamur sebanyak 27 kg. Dan ini jika dinominal menjadi rupiah, ini sudah mengumpulkan kurang lebih 1 juta lebih ya. Karena saya jualnya Rp40.000, jadi saya hitung ya lebih dari 1 juta selama 12 hari. Dan ini saya pastikan masih terus berjalan untuk pertumbuhan jamurnya. Nah, di video ini yang perlu teman-teman pahami bahwasanya pertumbuhan jamur itu tidak ditentukan dari seberapa bagusnya ketika awal teman-teman melihat jamur itu tumbuh. Tapi bagus tidaknya jamur itu ditentukan dari segi konsistensi. Misalkan punya saya ini dengan takaran yang sedang itu di usia 12 hari itu sekalipun sedikit mengumpulkan jamur 2 kumbung dengan hasil 27 kg, tapi itu kan normal. Normalnya terus bertahap. Jadi tidak ditentukan dari pertama tumbuh jamur itu sekalipun bagus, itu bisa saja itu tidak bisa bertahan lebih lama. Kadang 3 hari itu sudah turun drastis. Dan bahkan kualitasnya itu sudah menurun. Hasilnya pun juga sangat turun drastis. Dan bagus tidaknya jamur juga ditentukan dari ini ya. Artinya misalkan jamurnya pertumbuhannya banyak, tapi tidak sedikit pembudidaya itu banyak juga yang mengalami bunga hitam setiap paginya itu membersihkan atau membuang bunga hitam itu. Dan di sini punya saya 8 hari sampai dengan 12 hari di video ini saya sisakan ya, yang sisa-sisa yang nggak kepanen yang menjadi bunga ini saya sisakan. Dan ini saya buang juga, tapi tidak banyak. Jadi intinya budidaya jamur ini enjoy lah intinya. Jadi nggak dibebani tiap pagi harus buang hitam. Jadi bagus tidaknya jamur itu ditentukan dari yang seperti itu, bukan ditentukan dari banyaknya jamur. Sekalipun hasil jamurnya banyak, tapi tiap pagi buang yang hitam dan udah 3 hari itu habis dan hasilnya turun drastis, ya buat apa juga. Seperti itu. Jadi yang terpenting ini adalah masalah konsistensi. Kalau jamur itu pertumbuhannya bagus dan kualitasnya itu tetap. Dan di sini teman-teman di 8 hari sampai dengan 12 hari kondisi jamurnya ini tetap berdaging seperti ini, tidak gopong. Ini baru bicara 2 kumbung jamur. Bagaimana ketika sudah 6 kumbung misalkan? Jadi kira-kira kalau di total ya, anggap punya saya ini ketika 6 kumbung itu kan sudah 3 juta lebih lah. Itu ditempuh selama 12 hari. Jadi itu sudah lebih dari cukup ya untuk buat penghasilan.
Dan juga bagaimana ketika teman-teman buat banyak tapi kualitas jamurnya itu kurang bagus, sekalipun pertumbuhannya bagus di awal tapi banyak yang menghitam. Dengan 6 kumbung setiap pagi teman-teman buang bunga yang hitam, itu kira-kira telaten enggak membudidayakan. Makanya kebanyakan pembudidaya ya yang sulit bertahan karena tidak mampu menemukan solusi yang seperti itu. Dimana di sini teman-teman juga bisa diperhatikan bahwasanya ini sekalipun 8 hari pertumbuhan jamurnya ini tetap bisa bagus seperti ini ya. Dan bahkan ini saya pastikan hampir nggak ada gurem. Ini karena di luar ruangan. Kelebihannya kalau di luar ruangan yang langsung kena sinar matahari, tetap saya pakai waring sebetulnya. Tapi ini potensinya gurem itu nggak ada. Dan tentu itu ada cara perawatannya yang berbeda, yang membuat nggak ada gurem. Sekalipun di dalam ruangan atau di ruangan yang beratap, punya saya itu ada guremnya. Itu pun nggak banyak. Kadang ya juga habis. Kayak gitu. Jadi pokoknya intinya budidaya jamur seperti ini itu harusnya enjoy lah. Sebetulnya kan usaha yang seperti ini sebetulnya bisa dibilang usaha males lah intinya. Jadi soalnya apa? Ketika sudah tumbuh jamur itu cuma tinggal duduk ngopi, udah itu panen jamur, jual, udah gitu aja. Ya kalau untuk di awal ya proses dulu sampai benar-benar bisa menemukan pelanggan seperti itu. Karena ketika sudah dipasarkan juga penting, karena kualitas jamur yang kurang baik itu kemungkinannya akan mudah dikomplain dari nggak awetnya jamur, segala macem lah, pahit apa segala macem. Pokoknya kendala-kendala di luar seperti itu. Dan saya sebelumnya sudah mengalami hal yang seperti itu. Dan alhamdulillah semuanya bisa teratasi dengan ketekunan. Dan sekarang alhamdulillah jamur saya itu cocok lah untuk dipasarkan. Jadi nggak ada kendala di pemasaran. Makanya dari segi kualitas jamur itu sangatlah penting. Jadi mungkin sekian untuk sharing kali ini. Semoga ini bisa memotivasi teman-teman semua bahwasanya membudidayakan jamur bonggol jagung seperti ini, saya pastikan tidak semua orang bisa, hanya orang-orang tertentu yang bisa melakukan. Dan semoga video ini bisa menginspirasi banyak orang, khususnya teman-teman yang selalu setia mengikuti channel Jadi Bos. Semoga teman-teman dapat manfaat dari video yang saya share. Mungkin sekian untuk sharing kali ini. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.